Ya, berjumpa lagi di channel Inspirasi Jawa Tengah. Kali ini bersama saya Lintang Ratri akan membicarakan soal festival lomba baca puisi yang sedang viral karena hadiahnya 10 juta rupiah. Nah, hari ini kita akan berbincang langsung dengan inisiator festival lomba baca puisi, yaitu Bapak Bambang Sadono. Selamat pagi, Pak Ya, Bambang. pagi Mbak Lintang. Jadi nama resminya Festival Baca Puisi. Festival baca Ya, puisi ya. jadi justru itulah yang akan kita bedakan dengan lomba. Oh, oke, oke. Ya, Apa bedanya, Pak? gini, kita kan pernah mengadakan lomba baca puisi Piala Bambang Sadono ya tahun Betul. 2019 kalau nggak salah. 2018 sampai 2019 kalau Ya, nggak salah. itu karena sifatnya lomba, maka apa ya, bertumpu pada penilaian kan. Iya. Tapi karena ini bedanya adalah festival, jadi festival itu tergantung penonton. Jadi mau dianggap baik mau enggak itu sepenuhnya penonton. Jadi juri tidak terlalu berperan, berbeda dengan lomba. Maka saya ingin ini namanya lebih ke festival. Nah, dari segi kepesertaan juga tidak ada batas. Oh, oke. Jadi Jadi semuanya boleh ya? ya, jadi kalau Semuanya boleh. artinya apa itu ya, senior senior yang sudah pakar sudah malang melintang sudah populer itu mau ikut nggak apa-apa, Oh, justru gitu. itu nanti akan menjadi apa ya, menjadi tonggak Ya. untuk menjadi contoh bahwa inilah yang nanti dipilih orang banyak yang dianggap baik gitu ya. Jadi saya kira ini akan melahirkan satu tradisi baru di dalam baca puisi, bahwa itu akan apa ya, menjadi semacam monumen gitu ya, menjadi tonggak. Jadi siapa sebenarnya yang dianggap pembaca puisi terbaik ya. Jadi kalau para jawara itu juga ikut, saya kira ini akan lebih lebih bagus untuk festival ini. Ya, terbaik di sini berarti maksudnya terbaik tapi tanpa penjurian juri kompeten gitu, Bapak? Atau masih Bukan, tetap ada jurinya? nanti kan tetap tetap ada. Kita kan akan mendapatkan 10 terbaik berdasarkan pilihan penonton. Oh, oke. Jadi yang dipilih penonton itu kita sisakan 10. Nah, dari 10 itulah yang ada ahli ya, ada ahli yang memilihkan. Jadi tidak sekedar itu mana yang favorit, tapi mana yang benar-benar ideal menurut Juri. para juri yang dianggap tahu banyak lah itu tentang baca puisi ini. Jadi ini sekaligus juga saya pengen berbagai sekat-sekat yang selama ini ada, karena ada orang mengatakan baca puisi itu beda dengan deklamasi gitu ya. Iya. Kemudian ada gerak-gerak teatrikal yang sering ditampilkan oleh pembaca-pembaca puisi yang apa, sudah berpengalaman. Itu semua bebas. Jadi saya pengen semua justru biar diuji ke publik. Jadi publik itu mana yang paling disukai. Nah, itulah saya kira sumbangan dari Festival Baca Puisi yang kita selenggarakan kali ini. Oke, baik. Saya ada dua hal yang menarik tadi, Pak Bambang. Pak Bambang menyatakan ini bebas gitu ya. Ya. Apa sih filosofi dari bebas dalam festival baca puisi ini? Jadi ini merdeka semerdeka merdekanya. Ya. Jadi memang bulan Agustus kan bulan yang bagus ini ya. Iya, Artinya begini, ini paduan dari kreativitas dan fasilitas. Jadi fasilitas online ini benar-benar membebaskan kita. Betapa dulu kita pernah mengadakan apa, safari lomba baca puisi aja itu kita selenggarakan di setiap kabupaten kota di Jawa Tengah, itu iya, membutuhkan waktu hampir 1 tahun. betul, betul. Nah, ini dengan serempak seperti ini, dengan media online, itu bisa kira-kira 1 bulan selesai dan pesertanya tidak terbatas. Dulu kan ada yang protes, Pak, kalau mahasiswa dari Papua tetapi kuliah di Jawa Tengah boleh ikut nggak? Nah, padahal kita membuat ketentuan bahwa prasyaratnya adalah dengan KTP Jawa Jawa Tengah. Tengah. Nah, Iya. itu kita tebus sekarang. Jadi artinya
boleh saja. Jadi siapa saja, di mana saja boleh. Ya. Bahkan ada juga yang menyusulkan ketentuan dan meminta supaya boleh nggak Pak kalau dibaca secara kelompok. Boleh. Jadi sekarang Boleh ya? nggak ada larangan. Jadi mau 2 orang, 3 orang, batasnya berapa Pak? Terserah saya bilang. Artinya terserah lah, kalau kamu mau 100 orang dan bisa ngumpulkan orang kemudian rekamannya bisa ya silakan itu kan. Tapi nggak boleh dong Bapak, ini kan pandemi. Nah, bukan, artinya kan terserah. Kalau dia bisa kita kan cuma terima rekamannya kan. Betul, betul, Terima betul. rekamannya. Kalau dia bisa merekam misalnya 100 orang tapi tempatnya beda-beda kan nggak apa-apa gitu loh. Jadi Intinya video ya, puisi ya, yang sebebas-bebasnya. kita terima kan Betul. itu, ya. Ya, mungkin ada durasi, memang ini bebas, Ya. tapi tentu ada aturan-aturan sedikit gitu Ya, durasinya ya. berapa? Durasi kita memang kita batasi semaksimal-maksimalnya. Ya. Karena ini risiko dari sajak yang bebas dengan penampilan yang bebas. Boleh ada musik, boleh musikalisasi, boleh diteaterkan. Itu resiko itu kan bisa juga misalnya sajaknya yang panjang sekali. Sekarang kan ada namanya sajak esai kan juga ada. Ada. Nah, itu maka kita kasih maksimal aja, maksimal 20 menit. Maksimal Tapi 20 bukan menit. berarti 5 menit nggak boleh, boleh. Pokoknya jangan sampai nanti yang puisi panjang itu terus kemudian nggak boleh gitu. Karena ini resiko dari kita memberi kebebasan. Walaupun ya jangan panjang banget, nanti merepotkan merepotkan kita, merepotkan yang lain. Minimal atau maksimal 20 Maksimal menit? yang kita batasi, Baik. minimalnya enggak. Minimalnya tidak, tapi maksimal 20 menit. Iya. Puisinya boleh 1 atau 2? Artinya boleh membaca lebih dari 1, terserah. Membaca boleh lebih dari 1. Boleh, artinya itu juga terpisah-pisah. Nggak boleh misalnya orang membaca 5 puisi tetapi di dalam satu paket gitu, enggak. Jadi artinya dia boleh menyertakan membaca 2 kali, 3 kali, tetapi di dalam video yang terpisah. Oh, di dalam video. Ya. Jadi satu video itu satu puisi Satu dong. puisi, Satu karena itu puisi, akan baik. dinilai like-nya itu. Kalau 2 puisi dibaca itu kan orang nggak tahu yang disukai yang mana. Iya, betul sekali. Kemudian boleh pakai atribut apapun kan ya Bapak ya? Bebas. Bebas sekali Iya, ya. Bahkan bebas menunjukkan sekali. atributnya boleh ya? Boleh. Tidak ada batasan ya? Tidak ada batasan. Ini memang mencoba sebebas-bebasnya karena kita pengen publik ini punya pilihan. Ya. Jadi mana yang dianggap baik. Nah, itulah nanti kan ketahuan ini sebenarnya yang menjadi selera publik itu yang seperti ini gitu. Kalau genre atau tema besarnya dibatasi atau tidak? Sebenarnya kita ingin temanya bebas, Ya. artinya boleh apa saja. Tetapi tentu lebih diutamakan. Jadi puisi-puisi yang relevan dengan tantangan masyarakat. Kan ini channelnya namanya Inspirasi Jawa Tengah. Iya. Yang kira-kira memberi inspirasi lah untuk masyarakat. Maka di situ juga kita arahkan kalau mau membaca puisi yang patriotik, yang cinta tanah air, yang memberi semangat untuk menjalani perjuangan di era pandemi dan sebagainya, itu tentu mungkin nanti juri akan mempunyai penilaian. Tapi kalau sekali lagi masyarakat kan terserah. Ya. Jadi masyarakat seperti apa itu. Baik, ini menarik juga. Pasti pemirsa di rumah atau calon-calon peserta lomba ini pasti pengen tahu nih, kepo. Jurinya berapa sih? Dan ada bocorannya enggak Ya, sih? Gitu. ya. Jadi seperti pada waktu kita lomba baca puisi Bambang Sadono tahun 2018-2019, Ya. itu juri kita berikan last minute. Kejutan. Ya, jadi supaya juri juga nggak pernah mikir dia akan jadi juri, Gitu peserta juga tidak pernah mikir siapa yang jadi jurinya. Jadi, Jangan-jangan Pak jurinya nanti ikut lomba gimana Pak Bambang? Boleh nggak? ya karena kalau Pak jurinya ikut lomba ya nggak apa-apa, nah, tapi nanti kalau dia masuk final ya yang itu harus diganti, itu harus fair. Jadi Ya. finalisnya harus ganti. Iya, baik. Nah, menarik juga bahwasannya kita
melihat fenomena sekarang puisi lagi naik daun nih, banyak sekali lomba-lomba baca puisi. Nah, kalau Pak Bambang sendiri sebetulnya memaknai puisi ini atau karya puisi juga di era sekarang seperti apa, Pak Bambang? Ya, sekarang itu kan apa ya? Tadi fasilitas dari media, terutama media online ini kan memberi fasilitas yang sangat luar biasa ya. Dulu penyair itu kalau nggak ngirim di koran ya, itu harus menerbitkan buku sendiri. Ya. Itu kan susah. Sekarang siapa saja bisa jadi penyair ya, bisa di Facebook, di YouTube, di mana aja bisa. Yeah. Nah, jadi saya kira ini jadi semacam apa ya, public art gitu ya. Kesenian yang sangat murah sebenarnya. Ya, jadi semua bisa. Nah, mudah-mudahan ini juga bermanfaat ya, memberi kearifan-kearifan. Jadi menurut saya puisi itu kalau nggak ada nilai-nilai kearifan yang diberikan, tidak ada inspirasi yang bisa memotivasi pembacanya untuk berbuat berkarakter yang lebih ideal, ya menurut saya nggak sampai pesannya itu. Jadi saya kira puisi itu seperti kesenian pada umumnya, itu kan misi utamanya meningkatkan kualitas manusia sebagai manusia. Jadi artinya manusia tanpa embel-embel itu dia akan naik kualitasnya kalau dia berhadapan dengan kesenian atau art atau puisi yang baik. Jadi kalau itu nggak bisa sampai, berarti kesenian atau terutama puisi itu gagal menurut saya. Jadi pendek kata belum menjadi manusia atau tidak lengkap tanpa ada sentuhan sastra. Bukan, gitu Pak? dibalik, bukan kalau nggak ada sastra nggak lengkap, karena orang kan bisa belajar dari media yang lain. Tapi justru sastra itu yang baik harus membantu itu. Jadi saya supaya gampang begini, apa kualitas manusia sebagai manusia? Manusia itu jadi apapun, dari manapun, berprofesi apapun, itu misalnya yang dianggap manusia baik itu manusia yang jujur misalnya. Nah, kalau kesenian itu bisa meningkatkan kejujuran orang, nah itu kesenian itu baik. Jadi kalau kesenian itu bisa meningkatkan kedisiplinan orang, kedisiplinan itu baik. Kalau kesenian itu bisa menambah keimanan orang, maka kesenian itu baik. Nah itu menurut saya. Jadi ukurannya itu meningkatkan kualitas manusia sebagai manusia. Karena puisi kan nggak bisa membuat orang menjadi kaya, ya. Menjadi orang menjadi lebih gagah, tidak bisa membuat orang menjadi lebih cakep, misalnya kan nggak bisa. Tapi membuat orang yang menjadi lebih jujur, lebih disiplin, lebih beriman, itu bisa. Lebih gitu. Arif juga. Ya, lebih arif. Ya. Baik. Ini yang menarik juga, Pak Bambang ini sangat konsisten dalam menyemarakan dunia perpusian. Karena lomba yang kemarin pun hadiahnya luar biasa sekali, 10 juta, dan kali ini 10 juta lagi. Ini apa sih Pak sebetulnya motivasinya memberikan hadiah sedemikian tinggi gitu? Kalau yang kemarin itu mungkin lebih ya yang waktu. Maksudnya di final 10 juta, tapi sebelumnya banyak sekali. Sebenarnya saya nggak punya hitung-hitungan sebenarnya. Jadi ya kalau saya juga khawatir kalau itu hadiah itu terlalu sedikit gitu ya. Terlalu sedikit. Tapi kalau ada yang mengatakan langsung melapor saya, Pak, kemarin saya bikin lombanya hadiahnya 500.000 aja, yang ikut banyak sekali Pak gitu. Ya menurut saya hadiah ini kan nggak penting sebenarnya. Ya penting nggak penting, artinya bagi mereka hanya penghormatan. Tapi satu tadi yang saya sampaikan adalah bagaimana kita menyumbangkan gagasan atau sentuhan-sentuhan yang bisa meningkatkan kualitas manusia. Mungkin dengan bahasa-bahasa yang terseleksi ya, yang lugas, yang pendek, yang indah, itu pesan itu lebih gampang masuk daripada dengan verbal, dengan pidato, dengan kampanye, dengan slogan gitu. Nah, sebenarnya itu, dan saya memang sangat tertarik terhadap media virtual ini, media online ini,
kemampuannya sangat sangat luar biasa, itu tadi saya katakan. Jadi apa yang pernah kita kerjakan sampai setahun ini mungkin sebulan selesai, dan apa ya, daya jangkaunya luas sekali. Lebih luas ya. Ya, cuma kita juga sedang mempelajari teknik-teknik. Nanti kalau pesertanya terlalu banyak ini gimana caranya? Ini juga saya tim ini juga harus siap-siap mikir kan. Ya. Kalau boleh juga tahu, pasti ini juga ditanyakan oleh calon-calon peserta. Sebetulnya paling tidak kriteria atau kualifikasi apa sih selain tadi popularitas sebetulnya apa yang mereka harus siapkan gitu kalau untuk membuat karya yang baik di festival baca puisi ini? Ya tentu yang pertama ukuran-ukuran yang umum ya, ukuran-ukuran yang umum bahwa bahasa puisi itu kan bahasa yang lugas ya, yang indah, sederhana ya, dengan pilihan-pilihan kata dan kalimat yang komunikatif, efektif, tapi juga produktif ya, estetis. Ada estetisnya juga ya. Jadi itu yang menurut saya harus tercapai. Tetapi juga karena ini apa ya, mau tidak mau juga bersaing ya, itu juga harus bisa mencari terobosan-terobosan, keterbedaan-keterbedaan yang sesuatu yang baru ya, jadi supaya menarik perhatian. Dan jangan lupa ini jurinya juga mungkin ratusan, ribuan, puluhan ribu. Saya nggak tahu yang ada di luar sana yang akan ikut menonton itu. Nah, kita juga harus apa ya, membayangkan itu kira-kira yang disukai yang seperti apa. Gitu. Sebagai mantan juri lomba baca puisi, kalau Pak Bambang sendiri yang menarik tuh kayak apa sih? Kalau namanya membaca puisi, ya, jadi yang penting itu adalah puisi. Jadi pembaca itu adalah mediator. Jadi dia hanya memediakan puisi itu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa dengan kekuatan sang mediator ini, puisi itu menjadi lebih kuat, ya, lebih ekspresif, lebih jelas, ya, lebih tertangkap pesan, ya, substansi maupun estetisnya itu juga tertangkap. Itu kan penyair itu kan mesti ada estetisnya, itu menaruh titik, koma, menaruh itulah. Itu pembaca itu bisa persis. Ditambahi gerak, ditambahi atraksi apapun, menurut saya tidak apa-apa sepanjang itu memperkuat puisi itu. Kalau itu justru terbalik, yang menonjol adalah atraksinya, puisinya sendiri menjadi makin tidak jelas, yang menurut saya nggak berhasil pembacaan puisi itu. Oke, deh, itu tipsnya, jangan lupa yang penting adalah puisinya, gitu ya, puisinya. Nah, yang lain apa? Sepanjang itu memperkuat puisi, boleh gitu. Oke. Kalau Pak Bambang sendiri punya nggak sih puisi favorit gitu yang kayaknya kalau misalnya kita mendengarkan itu atau baca puisi itu, wah ini saya banget misalnya gitu, ada nggak Pak? Saya itu puisi-puisi saya itu kan sukanya puisi-puisi balada ya. Balada. Jadi itu menurut saya itu sangat kaya dan substansinya itu sangat kuat ya, sangat ekspresif, memotivasi orang ya. Maka saya suka sajak-sajak Rendra itu saya suka ya. Sajak-sajaknya Taufik Ismail saya suka. Gusmus saya suka. Ya, jadi ya itu tipe-tipe yang seperti itu yang saya suka. Darmanto Pak Darmanto juga banyak baladanya ya, Pak Darmanto ya. Oke, ada satu puisi yang paling diingat nggak Pak Bambang? Judul puisi atau yang paling diingat apa? Yang paling disukai? Banyak ya, jadi misalnya sajaknya Pak Darmanto misalnya ya, kan ada sajak anak kalau nggak salah. Sajak anak, betul. Ya, betul. Jadi misalnya ungkapannya itu kita ini seperti anak seperti buah sukun yang menentukan layak tidaknya kita sebagai pohon. Jadi luar biasa. Misalnya yang kayak begitu. Saya suka. Nilai-nilai kearifannya langsung terasa ini ya Pak ya. Oke. Nah,
peserta di rumah juga pasti sudah pengen tanya nih Pak, kapan sih saya mulai bisa upload nih, kapan? Ya, sebenarnya begini, sejak sekarang pun mau dikirim juga nggak apa-apa. Oke. Tetapi mungkin mulai diupload itu tanggal 15 seperti yang kita tentukan, 15 Agustus 15 Agustus sampai 31 Agustus. Tapi prosedurnya begini, kan di situ disebutkan bahwa finalis ditentukan jumlah terbanyak like setelah ditayangkan 7 kali 24 jam. Jadi kira-kira selama seminggu. Oke. Jadi misalnya mulai tanggal 15 tet itu kita tayangkan, berarti nanti dia berhenti dihitung tanggal 15 plus 7 tanggal 22. Oh, jadi tidak sampai batas akhir? Enggak, nanti enggak adil. Jadi nanti tetap nggak adil ya. jadi walaupun kirimnya lebih dulu, tetap dia dihitung per tayangan itu. Pertayangan. Jadi nanti sampai 31 itu kita terima, maka berarti kita tayangkan sampai kira-kira tanggal 6 atau tanggal 7 September. Oke. Ya, jadi setelah itu kita nanti masih punya waktu untuk yang 10 itu kan tanggal berarti tanggal di bawah tanggal 10 September kan sudah kelihatan itu yang 10 besar itu. Nah, kemudian nanti tinggal penjuriannya. Kita rencanakan, maka saya khawatir kalau ada sesuatu terpaksa misalnya harus diundur dan sebagainya, pemberian pengumuman hadiahnya itu kira-kira tanggal 1 Oktober. Ya. Jadi pengumumannya nanti tanggal 1 Oktober ya. Jadi ini cepat sekali ya. Jangan lupa langsung saja kita upload, kita produksi videonya dan langsung upload mulai tanggal 15 Agustus. Jangan, kalau pengirimannya sih bisa sekarang pengirimannya itu. Sekarang. Pokoknya yang diterima dulu kita tayangkan dulu mulai tanggal 15. Oh gitu ya. Mulai tanggal 15. Nah, nanti ditayangkannya oleh ya, Inspirasi di channel Jawa Inspirasi Tengah. Jawa Tengah. Di channel Inspirasi Jawa Tengah. Iya, jangan lupa. Syaratnya apa Pak? Harus subscribe dulu ya kan? Ya, secara teknis bisa dibaca di pengumuman itu, karena saya secara teknis juga tidak begitu menguasai ya. Tapi yang penting itu, yang persyaratan yang saya ingat adalah rekaman harus dipersiapkan hanya untuk lomba ini, jadi bukan untuk diupload dulu di channel YouTube misalnya. Oh, nggak boleh di yang lain dulu ya. Jadi ini kemudian publikasi pertama harus dikirim melalui Google Drive ke alamat WA yang sudah kita berikan. Nah, kemudian itu kita tayangkan, dan kalau sudah kita tayangkan itu hak siar ada pada kita. Jadi kalau misalnya ada yang pengen lagi ya asal memberitahu kita nggak apa-apa gitu. Jadi tapi hak siarnya ada pada kita. Baik. Jadi nanti mereka berarti yang pertama harus promo besar-besaran gitu ya pada produknya sendiri supaya dapat like banyak gitu ya. Iya, memang mungkin itu resikonya. Gitu Itu kan sama dengan misalnya Indonesian Idol atau itu kan dulu berdasarkan SMS kan, SMS terbanyak gitu. Karena memang sekarang kalau kita mau hebat-hebatnya orang menjuri untuk mungkin ratusan orang seperti itu, pasti biasnya ada. Kita kan merasa dulu dicurigai terus kan. Jangan-jangan deket sama jurinya gitu. Itu repot sekali. Oke. Pak Bambang, tadi ada juga nih titipan pesanan pertanyaan nih Pak Bambang. Boleh nggak sih kalau puisinya puisi daerah, bukan puisi bahasa Indonesia? Iya, itu sangat boleh, karena tadinya juga nggak terpikirkan, tapi setelah ini ya namanya bebas kok nggak boleh. Kalau perlu misalnya bahasa lain pun juga boleh, tapi kan saya tidak membayangkan bahwa ini akan sampai orang luar negeri ikut kan. Maksudnya bahasa luar pun boleh ya, boleh, bahasa luar negeri. Bisa, nggak apa-apa, karena ini kan namanya itu tadi media online ini membuat keterbatasan itu jadi hilang. Ya. Jadi itu. Nah, nanti memang kita juga ada satu yang kita mohon maaf ya. Nanti kalau mungkin ada hal-hal yang kita pertimbangkan, misalnya tidak bisa kita tayangkan, kan ada tim audisi kita juga, ada tim etik ya. Tim etik, tim seleksi. Tim etik. Ya itu mohon maaf, tapi pada umumnya mudah-mudahan nggak ada lah yang kayak gitu. Iya, satu lagi nih Pak Bambang juga ada yang mau menanyakan. Nantinya boleh nggak sih satu orang mengirim banyak video? Nah, tadi kan sudah saya sampaikan. Jadi artinya boleh, nggak apa-apa.
Jadi artinya beberapa judul, beberapa video juga nggak apa-apa, Ya. gitu. Oke. Nah, ini terakhir juga nih, ada terakhir lagi nih. Harapannya apa nih Pak Bambang? Harapannya pada akhirnya festival ini apa gitu? Iya, sebenarnya kan sejak dulu ya, saya itu mengikuti dunia kayak begini kan sejak muda ya, sejak gitu. Salah satu yang saya belum pernah dapat, apalagi untuk ukuran Indonesia, siapa sebenarnya pembaca puisi terbaik se-Indonesia itu siapa? Bahkan se-Jawa Tengah, saya kemarin kan juga mencoba se-Jawa Tengah, Iya. karena nggak pernah ada ukuran kalau yang Tidak ada ukuran. kelompok ini mengadakan juaranya ini, kelompok ini mengadakan ini, kelompok nggak ini. Nah, maka kalau kita buka sebebas-bebasnya kayak begini, ya mungkin tetap aja itu kan versinya Inspirasi Jawa Tengah, ya nggak apa-apa. Tapi kita sebenarnya berusaha mencari itu, ya. Jadi kalau itu sudah terjadi, maka baru akan puisi ini dikenal oleh masyarakat. Iya. Puisi ini kan masih kalah dengan Lagu, kan, betul. lagu itu lagu terbaik, ada penyanyi terbaik, ada. Dan sekarang pembaca puisi terbaik itu siapa? Nah, menurut saya dia yang pantas nanti misalnya kalau membaca apa gitu ya di upacara 17 Agustus di Istana Negara gitu ya, itu diambil dari situ gitu loh. Mungkin karena ranah puisi lebih eksklusif mungkin Pak Bambang. Iya, jadi memang ya karena kita tidak berhasil menegakkan lembaga-lembaga yang punya otoritas untuk mengukuhkan. Nah, ini yang harus jadi menarik. nggak Ya. pernah itu kan. Ya. Kalau anu kan ada award, ada anugerah musik, ada. Karena kan nggak Anugerah pernah. puisi mungkin Pak nanti ya. Nah, makanya ini kita coba ke situ. Mungkin nanti akan ada anugerah puisi Indonesia lagi ya Pak Bambang ya. Baik, Pak Bambang sendiri juga punya buku puisi kalau nggak salah ya Pak Bambang ya. Iya, buku puisi sejak dulu ada. Ada ya. Tapi masih tersedia atau enggak Pak? Mungkin juga ada yang mau membacakan puisinya Pak Bambang nih. Buku puisi saya yang terakhir itu yang Sumpah Setiaki itu ya. Sumpah Setiaki. Itu mungkin masih ada mungkin. Dan kalau nggak salah Mbak Lintang juga buat buku kan. Buku puisi. Iya. Oke. Boleh ya nanti ya kalau ada yang mau buku puisinya Pak Bambang bisa juga menelpon ke channel Inspirasi Jawa Tengah. Oke. Kalau begitu kita sudahi dulu. Beberapa info selanjutnya yang lebih detail, lebih teknis akan ada di IG-nya Inspirasi Jawa Tengah. IG-nya Inspirasi Jawa Tengah, silahkan mulai follow dan simak terus perkembangan dari Festival Baca Puisi. Kita tunggu karya Anda semua di Festival Baca Puisi dengan total hadiah 10 juta rupiah. Ayo kita ikut, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih.